Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom jala horasma dihita saluhutna. Salam sehat bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini berdasarkan Almanak HKBP tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Bunyinya, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Onpe ahama dohonota disi, molo debata dongata, isema alota. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam sebuah khotbahnya, Pak Pendeta bertanya kepada umat yang mendengarkan khotbahnya tersebut, siapakah di antara kita yang telah mengampuni musuh-musuhnya? Saya minta angkat tangan. Ada? Semua umat angkat tangan. Tetapi ada seorang bapak tua yang tidak angkat tangan. Karena penasaran, Pak Pendeta bertanya, mengapa Bapak tidak mau mengampuni musuh-musuh Bapak? Bapak tua itu langsung menjawab, maaf Pak Pendeta, saya tidak punya musuh. Wow, luar biasa. Berapa umur Bapak? 80 tahun lebih Pak Pendeta. Luar biasa. Jadi Bapak tidak punya musuh? Apa resepnya, Pak? Iya, Pak Pendeta. Karena semua musuh saya sudah pada saya bunuh, Pak. Pantesanlah, bro. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah kata-kata bijak yang berbunyi demikian. 1000 sahabat terlalu sedikit, 1 orang musuh terlalu banyak. Artinya, berusahalah untuk tidak mempunyai musuh atau mereka yang membenci kita. Pertanyaannya yang sangat mendasar adalah, apa mungkin? Tentu tidak. Pasti selalu saja ada yang tidak menyukai kita. Selalu saja ada yang membenci kita. Sebaik apapun kita berperilaku. Tuhan Yesus sendiri adalah contoh yang sangat real. Firman Tuhan pada hari ini mau meneguhkan iman percaya kita, agar sekalipun ada yang membenci kita, ada yang memusuhi kita, jangan pernah tawar hati. Kalau hidup kita senantiasa berpihak kepada Allah, kalau hidup kita senantiasa berpadanan dengan kehendak Allah, karena itu tetaplah berbuat kebaikan, sekalipun mereka menyakiti kita. Percayalah, kebaikan apapun yang kita lakukan akan senantiasa Allah perhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Nas kita mau meneguhkan hati kita agar kita tidak jemu-jemu berbuat kebaikan, karena Allah akan berpihak kepada siapa saja yang berbuat kebaikan. Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Tentunya kebaikan yang tanpa pamrih. Kiranya Allah sumber berkat dan sukacita
senantiasa menyertai kita di dalam segala usaha dan perjuangan hidup kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk senantiasa berbuat kebaikan di tengah-tengah keluarga, sekolah, pekerjaan, dan di tengah-tengah masyarakat. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.